Moment one for pressure friendly. Lu belum keren kalau belum trading. Mau trading ya cuma di TPFX. Spreadnya rendah, komisinya kecil, dan penarikan dananya juga gampang. Makanya kalau mau trading di TPFX aja. Selalu udah masuk cuy. Udah Selalu masuk. Aman ya? Lagi. Cik. Nah, aman ya. Nah, selalu masuk, otak lu yang nggak masuk. Ya. Baik otak lo. Jadi kalau udah hari Jumat, jadi waktunya kita ngobrol-ngobrol bareng TPFX. Seperti biasa kita udah kedatangan Bang Ato dan juga Bang Charlie untuk bisa menampung semua pertanyaan-pertanyaan kaum muda tentang trading itu apa. Silakan telepon di 0811787110 sampai 2. Dan untuk yang pertama ini udah ada yang WhatsApp juga yang pengen tanya. Sabar ya. Satu-satu Andri yang mau nanya, sabar. Kita ucapin selamat pagi dulu buat Bang Ato sama Bang. Boleh. Pagi Bang Ato, Bang Charlie. Pak Jamie itu Mas Jamie. Hah? Tapi dia Om dah. Om Iya, dia aja dipanggil Sas Jamie. Itu kalau malu kan. Kalau nama gue bukan Jamie, tapi Jenny. Selamat pagi Mas Jamie. Iya. Itu. Udah satu minggu nggak ketemu Bang Ato Bang Charlie ya? Itu ya. Minggu kemarin kan lagi ada penerbangan di Qatar kemarin ya? Bukan Dubai. Di Dubai. Banyak ya bisnis di sana ya. Iya, edukasi sama sultan-sultan di Dubai. Kayaknya mantap. Oh, aman oleh ya. Saya tadi Bang Charlie ya, Bang Ato ya. Ya. Alhamdulillah. Ini pertama kita mau pulas dulu kan sebenarnya kalau tentang TPFX udah kayaknya semua kaum muda warga pagi udah tahu apa sih kelebihan dari TPFX. Yang pengen kita share di pagi hari di segmen satu ini adalah gimana kabar pasar. Wah, ini udah kayak acara TV ya, kabar pasar. Kabar fundamental untuk minggu ini pergerakan harga pasar gimana nih Bang Ato, Bang Charlie? Mungkin saya kasih definisi dulu Pak Jadi ya. Oke. Jadi pada saat kita trading apapun ya untuk sektor keuangan itu kan ada sudut pandang analisa. Jadi ada analisa fundamental, ada juga analisa teknikal, ya kan? Nah, analisa fundamental. Nah, sekarang kita persamakan kita samain persepsi terlebih Satu dahulu. frekuensi dulu nih. Frekuensi dulu. Jadi fundamental itu apa sih? Jadi fundamental itu sesuatu yang dianggap atau dipersepsi paling penting. Oke, itu fundamental. Pengertiannya. Nah, sekarang kalau di sektor keuangan ya sesuatu yang dianggap paling penting itu adalah ekonomi makro. Oke. Ekonomi makro itu adalah kondisi ekonomi secara keseluruhan. Nah, jadi ketika kita memahami kondisi ekonomi makro, nanti kita tahu tuh kecenderungan pergerakan harga saham atau indeks saham, kecenderungan mata uang dan kecenderungan komoditi. Ya maksudnya begini. Jadi ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, ya kecenderungan ya investor itu kan membeli saham secara akumulatif. Betul. Nah biasanya indeks saham suatu negara dia naik. Nah ketika banyak transaksi, jadi mata uang di negara tersebut berarti kan digunakan. Betul. Jadi semakin banyak uang yang beredar, ya maka mata uang negara tersebut kecenderungannya dia melemah. Jadi sesuai dengan hukum supply dan demand ya. Nah sekarang ketika pertumbuhan ekonomi tinggi itu identik dengan manufaktur. Ya, jadi manufaktur kan produksi yang berhubungan dengan mesin ya. Jadi ketika produksi tinggi maka bahan bakar produksi ya itu juga ikut tinggi. Nah salah satu diantaranya oil. Nah sekarang fundamental ekonomi ya itu harus ada barometernya. Jadi harus ada alat ukur. Jadi jangan hanya sekedar feeling ya kan. Nah alat ukur fundamental ekonomi itulah nanti yang kita sebut dengan data ekonomi. Ya, jadi ini nggak bisa main asal tebak juga nih. Ya, jadi kalau kita ingin memahami fundamental yang paling penting untuk sektor keuangan di seluruh dunia saat ini itu ada pada tanggal 14. Nah itu yang kita sebut dengan pertemuan FOMC. Ya, jadi Federal Open Market Committee. Ya, jadi ini adalah pertemuan antara gubernur bank sentral dengan gubernur bank sentral negara bagian yang ada di US. Jadi pertemuan mereka ini nanti itulah yang ditunggu oleh pelaku pasar. Di tanggal 14 Desember ini. Tanggal 14 Desember. Jadi kebijakan moneter apa sih yang akan mereka ambil? Ya, jadi berdasarkan informasi karena ini adalah pertemuan terakhir, kemungkinan mereka akan menaikkan suku bunga yang agak ekstrim gitu ya. Untuk terakhir dalam pasti di tahun ini Bang Ato ya, akhir tahun juga ya. Tahun 2022 atau terakhir kan 2023. Ya. Berarti secara informasi fundamental ini bukan ketentuan ya. Puncaknya tanggal 14 ya Bang Ato ya. Yang paling besar dampaknya itu tanggal 14. Tanggal 14 nanti. Ya.
Jadi itu pertemuan evaluasi itu kan pertemuan yang berlangsung kan 8 kali setahun. Nah, yang 14 ini itu adalah pertemuan yang terakhir. Jadi dari 8 kali atau setiap 6 kali, setiap 6 minggu sekali kan itu ada pertemuan evaluasi, ya kan? Nah, ini adalah pertemuan terakhir. Nah, Rata-rata per tahun 8 kali bisa pertemuan itu. bukan rata-rata, memang ketentuan Memang 8 kali. schedule-nya begitu. schedule-nya gitu. Schedule-nya begitu. Itu yang ngatur jadwalnya Pak Ato ya. Bakal lo biasanya kayak gitu. Oh. Kalau aku kasih tahu dia yang mengatur jadwal. Bukan seperti Oh, itu. bukan. Dari Pak Ato yang ngatur semuanya. Beda dong. Dan kalau udah masih boleh tanya di 0811 tentang dunia trading ya. Apapun itu silakan, ada Bang Ato dan juga Bang Cari. Tadi ada yang WhatsApp juga ya? Silakan. Iya. Terima kasih buat yang WhatsApp tadi udah ditarik pesannya. Ya, Sabar ya Allah. Gitu Iya. ngambek. Nanti ya. Boleh, boleh. Dengan apa yang disampaikan Pak Ato tadi. Jadi buat kaula muda mungkin yang tertarik ingin belajar gitu ya. Kita pada tanggal 18 Desember ini ada Liburan kita. Udah disebut aja. Ada 14 Desember ini jam 1 itu di Katapuy Raja Wali kita ada acara juga ya. Di mana sih? Ya, itu acara mini seminar untuk basic analisa teknikal maupun fundamental. Oke. Jadi buat kaula muda yang tahu lebih banyak mengenai basic analisa fundamental dan teknikal ya bisa hadir di acara ini. Di tanggal 18 Tanggal 18. jam 1 siang, dan itu gratis. Dan Minimal beli kopi lah. Udah datang sama yang bisa saya jual ya. Iya kan? itu ada uang buat kopinya. Ada, iya, Dapat iya. 50.000 buat snack gitu ya. Tapi ilmunya itu nggak bisa dibalas dengan nominal uang cuy. Betul. Ilmunya itu yang penting cuy. Ada yang lagi mumpung aja keluar. Ayo nak keluar kita edukasi data kue. Iya Pak. Beda tuh konteksnya. Lanjut cuy. Oke, ini sudah ada yang chat juga di WhatsApp di nomor Kelas number. kelas numbernya 889. Katanya untuk menjadi seorang trader handal itu membutuhkan waktu berapa lama sih efektifnya? Oh, untuk menjadi Benar-benar paham gitu. Benar-benar paham. Sebenarnya ini kalau Jamie ingat-ingat sedikit ya, kata Bang Ato itu dalam dunia trading ya, dalam dunia apapun, kita tuh nggak ada yang bisa benar-benar yang Pasti ya. 100% handal atau juga sempurna. Tapi Hmm. gimana nih kalau untuk pertanyaan kayak gini, berapa lama sih sebenarnya untuk efektif minimal menjadi seorang trader yang Mengerti lah. mengerti tentang teknikal, fundamental, Bang Ato mencari. Mungkin baca juga. Oke, jadi sebenarnya semua nggak ada ya, nggak ada jangka waktu tertentu ya untuk belajar. Kalau aja penakut ya cepat juga gitu ya. Itu salah satu faktornya. Iya. Tapi memang kan di dunia trading ini kita dinamis ya, artinya dari tahun ke tahun fundamental atau sentimen yang berlaku di pasar itu kan berubah-ubah. Ya, jadi memang kita harus belajar terus. Tapi paling tidak kalau ingin tahu basic atau tahu dasarnya ya kita juga di TPFK ada edukasinya. Ya ada 3 sesi kalau nggak salah ya kita buat supaya bisa memahami, kalau muda itu bisa memahami paling tidak dasar-dasarnya. Dan setelah itu mungkin bisa langsung praktek ya. Praktek ya kan paling penting itu bukan hanya teori, tapi ketika praktek itu akan lebih mudah untuk memahami. Betul. Seperti itu ya. Karena biar lebih cepat nangkepnya juga ketika ya teori-teori kadang orang juga jenuh, ada kejenuhan. Betul. Tapi ketika action, kejenuhan itu akhirnya terbayar dengan oh kayak gini ya. Oh kayak gini. Jadi lebih memahami lah. Kalau kita praktek itu jadi lebih gampang. Ya. Lebih gampang buat kita memahami apa yang sudah diberikan dalam teori. Nah kita ada kelasnya. Mungkin Pak Tok untuk kelasnya itu bisa dijelaskan ya berapa sesinya. Oh boleh. Tadi yang nanya siapa? Kelas nomor berapa? 889 lah. Ada namanya nggak? Nggak ada. Enggak ada. Karena kita skip Bang Ato ya. Kalau muda ini. Oke, jadi buat yang nanya barusan, saya punya logik berpikir begini. Jadi kalau Anda ingin ahli di bidang apapun, kan ada 3 step yang mesti dijalani. Yang pertama, Anda harus paham konsepnya, paham teorinya dulu. Nah, yang kedua di sana, setelah Anda paham konsepnya, kan Anda harus latihan. Nah, jadi setelah Anda latihan, yang ketiga Anda harus praktek. Nah, jadi kalau Pak Charlie tadi bilangnya dinamis, ya tergantung seberapa cepat Anda melalui ketiga proses ini. Oke, saya kasih contoh yang paling simpel. Ya, ketika Anda belajar
naik mobil lah, ya itu kan harus tahu teorinya dulu. Betul. Sekalipun teori tidak banyak. Nah setelah tahu teorinya, ya Anda harus latihan. Ya latihannya di mana? Mungkin latihan yang paling safety dulu di lapangan, Jalan di jalan kosong. kosong, ya kan. Nah setelah Anda bisa, Anda praktek di jalan raya, ya. Nah seberapa cepat ya kita bisa ahli, ya itu tergantung seberapa sering si individu melakukan. Jadi ada dua orang yang memulai hal yang sama, mungkin kecepatannya beda. Iya, betul. Ya kalau yang satu mungkin seminggu sekali, sementara yang satunya lagi setiap hari. Ya yang setiap hari ini kemungkinan dia ahlinya lebih cepat besar, dibandingkan yang lain. Nah sekarang kembali lagi ke menjadi trader. Jadi nanti ada 3 step yang akan kita ajarkan ya. Yang pertama kalau dari sisi teori itu, pertama kita akan ajarkan semua hal yang berhubungan dengan teknis trading. Karena kan trading ini kan berhubungan dengan digital. Betul. Ya, ketika Anda tidak memahami teknisnya itu bisa fatal. Itu satu. Yang kedua, di dalam trading itu ada yang dinamakan dengan how to analyze the market. Jadi bagaimana cara menganalisa pasar, baik dari sudut pandang fundamental yang barusan saya jelaskan maupun dari sudut pandang teknikal. Nah, setelah Anda paham ya bagaimana cara menganalisa. Jadi analisa itu kalau bisnis konvensional namanya riset. Setelah Anda punya riset, Anda kan bisa membuat yang dinamakan dengan business plan. Betul. Nah, di bidang kita juga ada yang dinamakan dengan trading plan. Jadi yang ketiga itu adalah trading plan dan money management. Nah, jadi 3 step ini kita akan bagikan ya. Nanti kita akan kasih juga bagaimana cara melakukan simulasi trading. Nah setelah paham kedua step ini, Anda harus praktek. Prakteknya pakai apa? Harus pakai uang real. Ya, trading tidak akan pernah bisa itu hanya sekedar berteori atau simulasi. Ya sama dengan logik berpikirnya belajar naik mobil. Ya, Anda hanya berteori-teori saja tapi tidak pernah naik mobil, tidak akan pernah bisa nyetir. Nah, Betul. Cuma dikasih tahu nanti kalau mau pindah ini injek kopling dulu ya. Itu nggak akan pernah bisa. Jadi ada hal tertentu di trading, di bisnis, mengendarai mobil itu tidak bisa di-explain ya dengan teori. Dia hanya bisa Anda ketahui secara langsung ketika Anda praktek. Itu cuy. Jadi teori-teori yang udah dikasih tahu Bang Charlie dan juga Bang Ato ini untuk bisa menjadi seorang trader yang dalam tanda kutip handal lah, minimal mengerti apa Minimal mumpuni ya. mumpuni gitu. Itu kalau dari teori untuk menjadi trader. Nah kalau ada teori Darwin kan masih ingat. Teori Darwin itu kalau apa teori Darwin itu dari manusia itu kan berasal dari kera. Sebenarnya teori Darwin itu udah terpatahkan sama teori Jenny. Kok bisa? Beda. Kalau teori Darwin dari kera ke manusia. Kalau teori Jenny Kenapa? beda, dari ucup kera manusia ucup lagi. Keren apa? Momen favorit WP fresh and friendly. Lo mau trading di TPFX aja, spread rendah, komisi kecil, penarikan dana, itu gampang banget. Trading emas cuma ada di TPFX. Dan masih ada kesempatan buat kalau muda yang pengen telepon di 0811-787-1042 yang mau tanya tentang trading ya. Di sini juga masih bareng Bang Ato dan juga Bang Charlie yang bakal menjawab semua pertanyaan dari kamu. Dan ada juga beberapa teman-teman yang mungkin kalau masalah trading ini melihat di sosial media, Bang, ya. Jadi ada orang itu pribadi nggak ada nama PT segala macam, tapi dia menawarkan dia punya usaha trading gitu. Apakah itu bisa dipercaya atau itu salah satu ciri-ciri trading yang ilegal? Maksudnya jadi orang itu ngaku-ngaku kayak punya ini lo pasang di tempat gue aja, padahal itu nggak kerja di tempat trading dan ngaku punya trading sendiri gitu. Apakah itu termasuk trading yang ilegal atau ada unsur penipuan gitu? Ya, jadi memang kalau kita mau ada penawaran seperti itu ya, kita harus cek dulu. Jadi sebelum kita trading, sebelum kita menyetorkan dana, kita harus cek dulu dari sisi keamanan dana kita. Ya. Apa yang harus dicek ya? Yang paling utama itu berarti legalitas. Kita cek legalitasnya. Apakah sudah memenuhi standar yang diaturkan dalam ketentuan BAPETI ya, sebagai badan pengawas untuk perdagangan perjalanan komoditi yang termasuk dengan forex. Kita cek itu dulu ya. Kemudian kita cek keamanan dana kita ya. Apakah uang yang kita setorkan itu disetorkan ke rekening terpisah, ya, rekening terpisah atau security account.
Jadi itu dua hal itulah harus kita cek dulu kalau ada penawaran dari orang gitu atau oknum yang menawarkan untuk investasi. Nah kemudian selanjutnya mungkin juga bisa dicek apa yang ditawarkan orang itu ya. Kalau mungkin edukasi, ya sebenarnya sih banyak juga yang menawarkan edukasi ya, seperti itu sih boleh-boleh saja. Yang penting kita tahu dan yakin dulu daftar legalitasnya benar atau enggak bang. Yang paling utama itu penyetoran dananya harus ke segregated account atau penyu terpisah, artinya uang yang disetorkan sebagai investasi itu tidak bisa dipakai untuk keperluan operasional sehari-hari, tapi hanya untuk kepentingan transaksi di bursa. Gitu benar-benar. Karena kan apa sih mbak? Ya banyak juga apa ya menjadi trader ini kan sebenarnya gampang susah. Gimana caranya? Tapi kita juga benar kata bang Ceri tadi, kalau mengetahui sebuah perusahaan keuangan itu harus legalitasnya itu jelas atau enggak dulu cuy. Apalagi menjanjikan keuntungan tanpa kerugian sama sekali ya. Nah untuk penawaran nih bang atau juga bang Ceri, sebenarnya tadi kita angkat dulu ya mulai ngomong telepon nih. Hola. Malah video call. Hei. Cewek Anda. Laki-laki telepon. Halo bang. Laki-laki telepon aja telepon. Kalau cowok ya, kalau cewek. Telepon aja kalau video call. Telepon mana nih? Saya yang telepon lah. Oke. Jangan pencet ya. Iya, coba lebih jangan gugup ya. Ini sambil ngajak video call. Mungkin penasaran. Bang Ada dan Bang Cari udah diincar. Suaranya boleh juga nih. Iya, makanya kan udah kita bilang. Makanya akhirnya setiap hari Jumat yang lebih viral tuh Bang Ada dan Bang Cari. Kasih aja siaran Bang Cari. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, di sinyal ya. Oke, dicoba lagi kalau mudah di 0811787142 buat kamu yang pengen tanya seputar trading ini udah masuk. Halo. Nah, udah masuk nih dengan siapa brotherku? Andi. Andi di mana, Andi? Lagi di rumah lah. Rumah mana? Di rumah tahanan. Rumahnya ada dua Andi, antara rumah tahanan atau rumah makan. Masa Bang Andi? Iya. Lo belum kerja atau belum aktivitas? Jam segini jam 8.15 sudah. Oh, lagi prepare ya. Karena mungkin mesinnya mogok ya, model yang semalam ya. Bercanda. Bercanda nih. Andi yang mau ditanya bareng Bang Ato dan Bang Cari apa Andi? Bentar, mohon maaf Andi jadi potong. Ini kalau dari segi bahasanya dia formal banget. Andi kerja di mana nih? Boleh tahu? Nggak usah. Udah mau jual. Banyak duit ini. Gak bisa. Ya, Andi mau nanya apa nih? Oke, Maksudnya ditawarkan dalam bentuk apa? Produk atau apa? Produknya dan juga apa lagi? Kumpulan-kumpulannya ya. Oke. Apa nih sebenarnya Bang Ato Bang Cari? Pertanyaan simpel sebenarnya ya. Oke, jadi yang ditawarkan oleh TPEP ini sebenarnya produknya banyak. Cuman kalau kita klasifikasikan itu ada 4. Jadi yang pertama itu produk kita adalah indeks saham. Jadi kalau di Indonesia kan indeks saham itu kan ada IHSG yang untuk blue chip ini kita sebut dengan likuiditas 45. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga ada saham CFD, jadi contract for different saham. Jadi transaksi saham yang bisa dua arah. Ya, cuman CFD yang kita ambil ini sebutan saham-saham yang ada di Dow Jones, misalnya Facebook, Boeing, Airbus, Caterpillar, Johnson & Johnson dan seterusnya. Yang ketiga produk kita itu adalah forex rotasi. Jadi sebenarnya di bank juga kan ada transaksi mata uang ya. Nah, cuma dia bentuknya spot. Nah kalau kita bentuknya itu derivatif, jadi yang ada leverage-nya. Nah yang ketiga itu kita ada komoditi. Nah komoditi di tempat kita itu sementara baru 3, jadi ada oil, ada gold, ada silver. Ya sebenarnya komoditi itu banyak. Secara global kan ada yang dibagi menjadi komoditi yang ditanam, misalnya kayak CPO, juga ada komoditi yang ditambang. Jadi kayak gold itu adalah yang ditambang. Itu dari sisi produk. Nah keunggulan dari TPEP itu
sampai saat ini mungkin ada 5. Sampai saat ini ya, sebenarnya ada banyak lagi keunggulan, cuma yang paling menonjol banget 5. Yang pertama itu dari sisi legal standing kita jelas. Ya mungkin yang legal standing jelas seperti kita kan banyak nih. Betul. Oke, kita punya kelebihan yang kedua, proses WD kita itu sudah online. Penarikan dananya. Penarikan dana. Jadi ketika nasabah narik jam 11, 1 sampai 3 jam, maksimal 4 jam, dananya sudah masuk. Oke, yang ketiga biaya transaksi kita rendah. Jadi ketika orang trading saham, trading mata uang yang dicari kan biaya transaksi murah. Ya kebetulan saya kan 3 tahun juga di sekuritas. Oke, yang dicari nasabah itu biaya transaksi di tempat kamu seberapa besar. Nah di tempat kita biaya transaksi setiap $1 transaksi itu hanya $1. Di tempat lain itu ada $30, $50. Di tempat lain BIP itu udah profit. Okay. Nah yang keempat kita ada namanya tool trading. Nah ini tool trading ini buat nasabah yang keterbatasan waktu untuk belajar, malas belajar, ya, terus sibuk ya kan. Nah tool trading itu namanya trading sentral. Trading sentral ini yang punya itu company-nya dari Perancis. Hampir di 5 benua ini dia punya cabang. Ya, yang menggunakan itu adalah bank-bank besar. Jadi kalau Anda ingin beli sendiri itu tool trading bayarnya $5.000. Nah kalau di tempat kita ya Anda menggunakan tool trading ini gratis, tapi investasinya minimal $2.500. Nah yang keempat buat nasabah yang ingin belajar ya kita kasih namanya edukasi berkelanjutan tadi. Ya, jadi kita ajarin dari yang paling basic, how to analyze the market, how to make trading plan, ya bagaimana cara membuat money management, itu kita ajarin komplit. Mungkin itu Mas Andi. Mungkin Pak Chandra yang mau nambahin? Iya, mungkin saya jelaskan sedikit ya apa itu TPFX. TPFX itu adalah perusahaan pialang berjangka ya. Nama brandnya TPFX, nama perusahaannya Trijaya Pratama Future. Jadi TPFX ini adalah sebuah perusahaan pialang berjangka ya. Apa artinya pialang berjangka? Pialang berjangka itu adalah perusahaan yang memberikan fasilitas dan sarana ya untuk investor bertransaksi ke bursa berjangka. Gitu ya. Nah, apa aja fasilitas kita sebagai fasilitator? Ternyata kita sebagai penghubung antara investor dengan bursa. Apa aja yang kita berikan fasilitas kepada investor-investor kita? Tadi Pak Tok sudah jelaskan kemudahan WD, kemudian ada trading toolsnya, kemudian juga keamanan dananya, ya edukasi juga. Kemudian juga yang kita kasih itu fasilitas lainnya adalah contoh kita ada MetaTrader. Jadi nasabah kalau transaksi itu nggak perlu repot-repot datang ke bursa, cukup melalui MetaTrader aja. Ya, kemudian juga kita kasih fasilitas leverage. Leverage ini artinya adalah daya ungkit gitu ya, atau kita leverage itu adalah permodalan yang kita kasih atau pinjaman yang kita kasih. Karena sebenarnya kalau Anda transaksi ke bursa langsung nilainya itu miliaran. Ya. Di TPFX kita kasih fasilitas leverage itu. Ya, leverage-nya kita kasih 1:400. Ya, artinya Anda bisa memiliki kekuatan modal yang jumlahnya 400 kali lipat dari jumlah yang Anda setorkan. Contoh seperti itu. Dan ada banyak lagi yang kita tawarkan ya. Bukan hanya hal tadi aja. Betul. Ya. Karena kalau mau semuanya kita kasih di telepon, waktunya tidak cukup. Tapi itu semua kelebihan yang cuma ada di TPFX. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Andi? Udah ya. Tapi Jenny sama Ucup izin save nomor Bang Andi ya. Ayo. Bang Andi cukup nama Ucup yang di save ya. Ganti ya Bang Andi ya. Ganti ya. Yo. Halo. Pagi cintaku. Ini kan. Ini boleh kalau mau video kan? Aku nggak tahu. Bersih ya. Pagi Syasha. Pagi. Ya, Dan Bang Charlie ya. Bang Charlie. Ya, halo. Dipanggil, suara kamu itu jangan manggilnya kayak gitu dong, Mas Bang Charlie. Kamu yang panggil, kita yang mendengar. Tapi kalau mendengar suaranya kayaknya kakak yang nelfon ini jauh lebih agresif. Ini gimana di Pegadaian aman Kak Syasha? Aman ya, salam buat apa?
Ya nggak apa-apa. Karena kan kamu warga pagi. Salam buat Mbak Ririn ya. Iya, dan pokoknya tim jajaran Pegadaian lah pokoknya salam dari Dewi dan Ucup. Manis mulut. Ini jam-jam yang bisa menikung jauh temen juga. Iya. Caca mau nanya apa nih bareng Bang Ato dan Bang Charlie Caca? Ya, Lagi bisa. Pegadaian ya. Mengatasi solusi apa? Loko biasanya. Ngikutin loko lagi. Oke. Yang pasti dapatnya duit. Pertanyaan dari keponakan. Kalau cuma dapat hawa dari sini kan nih. Ya. Ini kayaknya dua sisi closing semua. Saling mengagetkan. Oke. Jadi gini, ya saya. Iya. Oke, jadi apa bedanya antara kita membeli emas fisik dengan trading emas ya? Oke, saya gambarin ilustrasinya di saham dulu lah ya. Jadi kan kebetulan saya kan 3 tahun dulu di sekuritas. Oke. Nah, kalau di zaman saya ketika orang membeli saham, dia kan dapat lembar sahamnya. Oke. Nah, cuman di era digitalisasi sekarang itu kita membeli saham tanpa harus pegang saham. Nah, kadang-kadang kita membeli saham sebuah perusahaan, perusahaannya di mana kita tidak tahu, ya, tempatnya kita tidak tahu, seberapa besar company-nya tidak tahu. So, pertanyaannya gini, ya, sebenarnya yang kita beli apa? Yang kita beli itu sebenarnya adalah nilai daripada sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, jadi yang kita analisa itu adalah kemungkinan ya perusahaan itu akan bertumbuh atau tidak. Jadi pertumbuhan sebuah company itu bisa dilihat dari pertumbuhan harga sahamnya. Ya, jadi kan kalau sahamnya naik 20%, biasanya harga, misalnya company-nya itu tumbuh ya 20%, biasanya nilai sahamnya itu naik 20%. Nah, sekarang korelasinya dengan kita trading emas ya. Nah, ketika kita trading emas, kita tidak membeli emas fisiknya. Ya, kita itu berinvestasi di nilai harga emas. Nah, harga emas yang menjadi acuan dunia itu namanya Local London. Ya. Nah, yang ditransaksikan di Local London itu ya, itu harga emas per 1 troy ounce. Jadi 1 troy ounce itu kan 31,1 gram. So, kalau begitu, kita berinvestasi di mana? Di fluktuasi harga emas. Oke. Nah, sekarang tempatnya di mana, emasnya berapa banyak, kita sebenarnya tidak peduli. Yang kita pedulikan itu hanyalah fluktuasi harga emas. Nilai harganya. Yes. Nah, sekarang pada saat kita trading emas itu memang berbeda ketika kita tradingnya emas fisik. Jadi kalau di emas fisik ya, dia tidak ada istilah leverage. Nah, jadi kan kalau kenaikan harganya Rp1, nah, naik 1 poin nilainya hanya Rp1. Oke. Kalau kita trading emas, kenaikan 1 US dollar itu ada leverage-nya. Nilai 1 US dollar itu sama dengan itu 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Oke, jadi semua orang yang trading emas di dunia ini itu dia tidak peduli emasnya di mana, ya, tempat transaksinya, bentuknya apa, ya.
yang mereka transaksikan itu hanyalah fluktuasi harga emas dunia. Nah, pusat transaksi emas dunia itu adanya di London, ya, itu yang kita sebut dengan local London. Sebenarnya ada juga tempat transaksi emas besar itu ada 4 sebenarnya. Satu local London, local Swiss, local Tokyo, dan local New York. Tapi yang menjadi barometer utama itu adalah Londonnya. Nah, gitu. Jadi kalau Mbak Sasa tanya, kalau kita berinvestasi emas fisik, ya, artinya sebenarnya sama seperti kita membeli saham sebuah perusahaan yang ada lembarnya. Nah, kalau yang sekarang ya kita berinvestasi di saham tanpa harus lembarnya pun kita bisa ikut transaksi. Itu kan trading emas tadi. Nah, bedanya itu ada di mana antara saham dengan emas tadi? Bedanya kalau kita trading emas itu ada istilah leverage. Tadi kan Pak Charlie menyebutkan dengan modal minimal, ya, Anda bisa mendapatkan keuntungan maksimal, ya, returnnya tinggi. Nah, cuman di sini Sasa harus tahu ya, karena profitnya tinggi, ya, risikonya juga berbanding lurus. Betul. Gitu Syah. Itu Untuk mungkin saya tambahin dikit ya. Jadi kalau Sasa ingin lebih detail, kayaknya kita harus di lembar. Langsung dinner. Sebenarnya mau closing dinner. Siap, oke. Tahu Kamu pros, kamu trading trading emas, kita investasi LM kamu. Simbiosis mutualisme. Tarik keuntungan gitu ya. Itu. Betul. Iya. Saya ini sebagai cewek bisikin lubang ya. Lubang investasi maksudnya. Iya dong, memanfaatkan peluang saya. Ya, mungkin Pak Charlie mau nambahin. Iya. Tadi Bang Ato terbang ya. Bang Sari juga mau sikat. Dua-duanya di bank. Iya. Saya bakal ini sejak. Oke, boleh Bang Sari kita lagi. Mas Sasa pagi-pagi bikin ini ya, bikin suasana itu jadi Bangun ya. Iya. Suasananya saya bangun ya. Sama otak kita bangun. Jadi mungkin saya tambahkan, bukan ditambahkan sih, mungkin menyimpulkan gitu ya. Jadi yang di trading, apa sih perbedaannya antara trading emas logam mulia kemudian di TPFX? Itu perbedaannya paling utama adalah dari sisi objek perdagangannya, barang dagangan. Maksudnya kalau di Pegadaian ya kan, itu atau di toko emas yang ditransaksikan adalah fisiknya, Entah itu kalung, cincin, kalau logam mulia. Sedangkan yang diperdagangkan di trading emas di TPFX ini adalah kontrak berjangkanya, gitu ya. Jadi kontrak berjangka ini tidak mendapatkan fisik, cukup yang diperdagangkan itu adalah nilai dari kontraknya, itu yang diperdagangkan. Itu yang paling utama tuh. Jadi transaksinya kita sebut bukan transaksi spot gitu, tapi transaksi futures atau transaksi derivatif. Kontraknya bukan barang. Yang kedua, dari sisi leverage gitu ya. Kalau misalnya saya kasih contoh, beli emas, mungkin kalau di logam mulia gitu ya, sekarang kan harga emas sekitar 900.000 per gram ya. Kalau misalnya kita jelas banget. Ini nggak punya apa-apa, nggak ada nasi. Baru 3 hari kemarin gue jadi 900.000. Itu 1.030.000 per gram di Indonesia saya. Itu pakai harga close price kemarin. pagi ini jam 8. Oh ya, pagi. Oh, udah keluar. Enggak, harganya. Harganya ya, oke. Nah, jadi contoh gitu ya. Misalnya kalau kita ambil lah 1 gramnya itu 1 juta gitu ya, 1 juta. Kemudian kalau misalnya kita mau beli logam mulia dengan 10 gram kan mesti keluarin uang sebesar 10 juta nih. Ya, dengan transaksi di TPFX ya, itu kita ada yang namanya leverage. Jadi cukup leverage-nya itu sampai 1.400 ya. Artinya leverage itu apa sih? Tadi saya bilang nilai barang yang 400 kita cukup keluarin duit satu aja gitu. Jadi kalau misalnya kita beli ke Toko emas atau PLN harga 10 juta di perdagangan di TPFX cukup dengan mengeluarkan uang 0,025%. Ya, artinya 1/400. 10 juta dibagi 400 cukup keluarin uang 250.000. Sudah bisa 0,025%, 1/400. Betul. Jadi dengan beli emas besar senilai 10 juta, kalau di
beli langsung, beli isi kan kita keluarin duit 10 juta. Kalau di TPF cukup keluarin duit Rp250.000. Sudah bisa bertransaksi. Sudah bisa bertransaksi emas senilai 10 juta. 10 juta tadi. Ini hemat. Adanya adanya leverage. Leverage 1/400 tadi. Ya. Gitu sih. Jadi kalau misalnya kita punya duit 10 juta, beli logam mulia 10 gram, cuma dapat 10 gram. Kalau di TPF duit 10 juta itu bisa mendapatkan 400 kali lipat. Jadi nilainya 10 juta kali 400 tuh. Berapa sih? 4.000. Wah, sekitar 100 juta. 100 juta. Jadi kita dengan modal 10 juta di TPF itu bisa beli emas senilai 100 juta rupiah. Itu 10 kali lipat besar. 400 kali lipat ya. Itu sih. Wow, seperti itu. Nah, itu yang patut kita planning. Kapan jadi ada waktu kosongnya? Nanti tinggal soalnya Bang Atok dan Bang Cari ini jadwalnya tergantung Jamie. Format manajer ya lo. Udah ngatur jadwal lagi. Gimana sih kapan ada waktu kosong buat kita duduk bareng, ngopi-ngopi santai? Sabtu besok deh. Apa? Kenapa? Akhir-akhir bulan. Oh iya, lagi banyak yang harus ini ya diketik ya untuk pembukuan ya. Oke, tapi boleh jadi iya dong. Tapi jadi boleh request satu nggak, Sasha? Nanti kalau kita duduk bareng Bang Anto, Bang Charlie, kamu jangan sendirian ya. Sekantor kami sama aja, ya. Tidak perlu cabang wilayah. Sasha, terima kasih Sasha ya. Yo. Dan kalau lagi yang mau tanya-tanya tentang trading, habis ini sesi terakhir. Oke? 100 kamu dari FM ya, fresh and friendly. Dengan laras Dragon Ball ini kalau muda Jamie berasa siaran bareng Piccolo ya. Warna hijau. Lu kan bukan Piccolo cu. Ini teman gue ya. Bisbu ini. Mungkin gitu loh. Gede deh. Iya. Makasih lo. Dan terakhir kalau muda kita ngobrol-ngobrol bareng Bang Ato dan juga Bang Charlie dari TPFX. Conclusion buat sesi terakhir ini boleh Bang Charlie dan juga Bang Ato. Udah nggak ada yang nanya? Iya. Udah nggak ada yang nanya lagi? Wah, yang nanya kebetulan yang di WhatsApp udah kita jawab tadi, yang satu sama yang penelpon 2 tadi. Dan ini udah di 8.45. Ya mungkin Pak Charlie nanti saya nambahin. Oke, jadi TPFX ini kita menawarkan gitu ya. Yang kita tawarkan itu buat kaum muda, buat yang ingin trading ya, trading emas, trading forex, ya, kemudian juga indeks saham. Kita menawarkan yang pertama itu adalah edukasi ya, pembelajaran. Kemudian juga kita tawarkan juga tools trading yang dapat membantu kaula muda ketika melakukan transaksi di pasar seperti itu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, jadi kalau kaula muda ingin tahu lebih detail, itu mungkin bisa ikuti acara seminar, bukan seminar ya, acara sharing session kita ya, ada beberapa tempat. Kita ada di Kopi Darat setiap hari Sabtu. Kopi Darat Jakabaring. Kopi Darat Jakabaring, kemudian juga ada di Kata Kue di Jalan Raja Wali, itu kita adakan setiap hari Sabtu jam 1 dan juga hari Minggu. Dan kebetulan di Sabtu Minggu ini kita ada sharing mengenai basic analisa, teknikal dan fundamental. Dan juga ini buat kaum muda Jamie undang secara langsung di setiap hari Jumat, kebetulan karena ada Bang Ato dan Bang Cari yang pengen langsung nanya, datang ke Radio FM ya, datang aja pagi-pagi. Betul. Kita sediain kopi pokoknya. Aman, kopi pokoknya aman ya. Aman kopi, kalau sarapan beli sendiri. Sedikit tambahan Bang Ato. Mungkin dari saya mungkin agak global, yang spesifiknya kan udah dari Pak Charlie. Gini, jadi buat pendengar MOM ya, jadi ketika Anda mau berinvestasi di sektor keuangan ya, pertama kali yang harus Anda perhatikan itu adalah legal standing. Ya, jadi kan saya memulai di sektor keuangan ini dari 2004, 3 tahun saya di sekuritas, dari 2007 sampai sekarang kan saya di derivasi. Yang saya perhatikan, investasi yang legal standingnya tidak jelas, standingnya itu pasti scam. Ya, jadi Anda perhatikan dari sisi itu dulu. Ya, karena saya orangnya agak konservatif. Ya, maksudnya saya masih percaya kalau panglima tertinggi di negeri ini itu adalah hukum. Ya, jadi kalau
hukumnya tidak ada, otomatis kan aturan mainnya tidak ada. Nah inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum. Ya, jadi teman-teman mau berinvestasi apapun di sektor keuangan, tanya dulu undang-undangnya ada atau tidak. Jadi kalau di saham undang-undangnya kan jelas, ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Nah kalau di perdagangan berjangka juga jelas. Ya, jadi undang-undangnya juga ada dua sebenarnya. Ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97, tapi itu direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Kenapa ada revisi? Itu kan jadi pertanyaan juga. Karena kemajuan teknologi. Jadi kalau zaman dulu tradingnya masih manual, masih pakai telepon, ya. Kalau sekarang kan cukup online, cukup melalui aplikasi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang perusahaan yang memiliki legalitas juga banyak kan. Nah, Anda harus perhatikan pada saat proses penarikan dananya. Ya, Anda dapat profit, kalau profitnya susah diambil, kan problem juga, ya kan? Nah kalau di TPP ya ini bukan saya berlebihan ya kan, kalau di TPP Anda cukup ketik sendiri ya 1-3 jam dan Anda sudah masuk. Oke. Ada perusahaan yang online juga kayak kita ya. Nah nanti Anda perhatikan yang nomor 3. Oke. Biaya transaksinya mahal atau tidak. Nah kalau Anda seorang pebisnis, yang saya tahu ya bisnis apapun kita kan pengen biayanya kan serendah mungkin. Betul. Ya. Nah di TPP biayanya itu cuma $1. Nah yang keempat ya, ketika Anda memulai Anda harus pastikan ya perusahaannya ngajarin Anda atau tidak. Ya ini kan sektor keuangan. Di sektor keuangan itu banyak serigalanya. Ya. Jadi kalau Anda tidak tahu bagaimana cara memulai dengan benar, ya pastikan perusahaannya mau ngajarin Anda atau tidak. Ya. Jadi kalau ada perusahaan yang mau mengajarkan kepada Anda bagaimana cara memulai trading dengan benar, ya Anda boleh ikuti. Tidak harus TPP sebenarnya. Ya kalau ada perusahaan seperti kita yang mau ngajarin, ya itu patut diikuti. Nah yang terakhir ya, kadang-kadang ya orang kalau disuruh belajar dulu kan satu males. Ya terutama buat bos-bos waktunya kan terbatas, ya kan. Nah buat Anda yang waktunya terbatas sudah malas belajar, nah pastikan juga perusahaannya ngasih Anda tool trading atau tidak. Ya TPP kasih itu. Jadi apa yang menjadi demand, apa yang menjadi kebutuhan Anda, semuanya ada di Trijaya Pratama Future. Mungkin itu dari saya. Itu mau ente pada sibuk, pilihannya ada. Tinggal dipilih aja. Yang mau nggak sibuk, yang mau sibuk. Nah ya, semua ada untuk kamu ya. Semua ada untuk kaum muda. Yowes, karena udah jam 9 kalau muda terima kasih dan sekali lagi kita undang buat kalau muda untuk datang di Kopi Darat Mekabari besok ya dari jam 4 sore sampai dengan selesai, dan juga ada di Katakue, boleh di share ya Pak ya? Oke. Di Katakue juga besok dari jam 1 siang. Oke, dan itu gratis kalau muda, datang aja langsung ketemu sama Bang Ato, Bang Charlie dan juga tim dari TPPX lain untuk tanya-tanya dan lebih tahu lagi tentang dunia trading. Terima kasih Bang Ato, Bang Charlie, kita ketemu Jumat depan ya. Ditunggu ya minggu depan. Siap. Nggak usah ditunggu. Iya, yang lain menunggu mungkin. Iya. Kalau mereka tidak datang kita gencar. Bang Ato hadir dari mana? Ya. Kami udah ketinggi Pak. Dan sekali lagi kalau mau trading di TPFX aja. Spread rendah, komisi kecil, penarikan dana gampang. Trading emas cuma ada di TPFX.